Saya pasti harus mengejar Xiaoyu. Dengan teriakan marah dari Xiaoyu, cuaca yang sebelumnya masih guntur meledak secara tiba-tiba. Seketika berubah dari mendung menjadi cerah. Penyihir yang sedang menggunakan sihir di sampingnya tampak tidak percaya. Tidak peduli seberapa keras dia menggunakan sihir. Hari itu tidak lagi diingat oleh Xiaoyu kecil. Ternyata anak laki-laki ini adalah reinkarnasi Raja Naga. Karena kekuatan sihirnya terkurung, dia tidak bisa berbicara. Dia sebelum berusia 7 tahun. Selalu dianggap sebagai orang yang dianggap bodoh. Penduduk desa berbicara di belakangnya. Dia adalah anak yatim piatu yang dijamin oleh ayahnya. Namun, meskipun begitu, ibunya tidak pernah menyerah padanya. Setiap hari dia membawanya bekerja di ladang untuk mencari nafkah. Namun, paman-paman Zhang tidak suka melihatnya bahagia. Yang Yan ingin mengambil kembali tanah terakhir. Ibu marah besar dan langsung memarahi mereka. Ayah anak laki-laki itu adalah anak sulung dari keluarga Zhang. Mereka dengan kuat mengambil seluruh harta warisan keluarga. Hanya tersisa setengah lot tanah ini untuk ibu dan anak. Para paman mendengarnya tersenyum sinis. Sudah sebesar ini, bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku adalah reinkarnasi dari Raja Naga. Kamu berani bilang aku ini sampah? Ribut sekali. Paman kedua Zhang selesai berbicara dan mengeluarkan selembar kertas. Meminta ibu anak laki-laki untuk menandatangani. Ibu tidak bahkan melihat dan langsung merobeknya. Paman yang marah karena malu. Ia melayangkan tamparan dengan cepat. Anak laki-laki itu marah dan mengencangkan tinjunya. Api kemarahan bergolak di hatinya. Dalam sekejap, langit tiba-tiba berubah dari cerah menjadi mendung. Petir yang mendadak muncul. Hal itu membuat kedua paman itu panik. Kedua orang yang merasa bersalah itu secara sembarangan melontarkan kata-kata keras. Mereka berbalik dan melarikan diri dengan ketakutan. Keesokan harinya, keluarga Zhang memutuskan untuk memutuskan alamat ini. Ibu tidak bisa menahan kemarahannya. Ia berlari ke ketua klan untuk meminta keadilan. Namun, ketua klan sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan ibu. Ia justru menuduhnya, seorang wanita, kenapa ia ingin bertarung. Paman kedua Zhang memang layak mengganggunya. Ibu berteriak bahwa keluarga Zhang tidak adil dan tidak berperi kemanusiaan. Sekelompok orang ini mengganggu wanita karena tidak ada lelaki yang melindungi. Masing-masing hanya menyaksikan dengan dingin dan menambah risiko. Anak laki-laki itu menggigit jari yang menunjuk itu. Paman kedua baru saja ingin memukul orang. Tiba-tiba sebuah petir menggelegar. Langit mendung tebal dan angin kencang berhembus. Semua orang di dalam rumah panik dan cemas. Anak laki-laki akhirnya mulai berbicara. Kau menyuruhku menggigit orang. Aku melakukan ini untuk memenuhi keinginanmu. Bagaimana? Apa kamu masih tidak puas? Anakku, kau bisa berbicara sekarang. Kau bisa berbicara sekarang. Semua orang mengagumi ini, sungguh sebuah keajaiban. Ibu, saya akan melindungimu. Bukankah kau meminta pria di keluarga kami untuk berbicara? Oke, aku akan bilang. Zhang Ersu merampas tanah keluarga kami. Memutuskan pasokan air keluarga kami. Bagaimana cara menghitung semua ini terhadap ibu? Ini adalah urusan keluarga kami sendiri. Kalian, silakan kembali dan diskusikan sendiri. Satu kerang belum kembali. Pada saat ini, kamu tinggal di rumah satu kerang belum kembali. Zhang Ersu kini kembali bersikap keras. Apa pedulimu, aku merampas tanah keluargamu. Kedua putraku keduanya luar biasa. Kamu adalah seorang yang dianggap bodoh yang baru bisa bicara di usia 7 tahun. Biarkan ketua klan menilai. Namun, ketua klan hanya memikirkan tentang satu cangkang yang belum kembali. Ini menyiratkan bahwa kedua putra paman sudah sukses. Kedepannya, keluarga Zhang harus bergantung pada mereka. Sementara itu, putra ibu yang mengalami pertumbuhan lambat ini jelas tidak dapat diandalkan. Saat itu, nenek tetangga berlari dan berteriak. Tanah mereka hampir mati kekeringan. Dua putra saya adalah orang-orang luar biasa. Aku memohon padamu. Kita memiliki banyak. Ibu dan anak melihat ke ladang. Ternyata keluarga Zhang hampir mati. Ketua klan mengambil kesempatan untuk menyarankan ibu untuk menyerahkan tanah. Kamu tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Sangat disayangkan menjadi ketua klan. Perempuan yang menyebalkan. Kamu berani menghina ketua klan. Apakah tidak ada aturan? Apakah kamu berani memukul ibuku? Paman. Jika ingin selamat, bisa saja. Serahkan telepon itu padaku. Lalu datang ke rumah kami untuk melayaniku. Sangat baik. Hujan sudah turun. Spray saya diselamatkan. Apa yang sedang terjadi? Air hujan sudah turun ke ladang keluarga Chen. Kebun kami juga kekurangan air. Sepertinya Tuan Raja Naga tidak tahan melihatnya. Berilah sedikit hujan juga untukku. Aku pikir itu karena Tuan Raja Naga tidak tahan lagi. Banyak orang yang diganggu saat menggali kubur. Itulah sebabnya mereka turun tangan untuk membantu. Banyak orang yang merasa bersalah cepat-cepat melarikan diri dari lokasi. Tidak ada mobil mewah yang muncul. Anak sulung Paman Zhang yang berpakaian jas lengkap adalah Ziyuan dari keluargaku yang baru kembali dari timur. Ziyuan. Mulai sekarang aku tidak akan memanggil diriku Zhang Ziyuan lagi. Nama saya Zhang Ben Ziyuan. Anakku, Zhang Ben Ziyuan. Apakah itu masih orang Zhang? Kamu dan aku bukan satu marga, kan?
kamu juga bisa menggunakan margaku. Aku adalah mahasiswa luar negeri dari timur. Di dalam perut kita itu adalah hasil menyerap ilmu luar. Zhang Bendawi. Apa kita masih perlu menghormati nenek moyang kita? Kembaliku kali ini adalah untuk melakukan sesuatu yang besar. Aku belajar meteorologi di timur. Bukankah Jiangsu sudah mengalami kekeringan selama 3 tahun? Kali ini aku ingin menggunakan meteorologi untuk meminta hujan bagi rakyat. Semua orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Anak laki-laki hampir tertawa mendengar permohonan hujan. Kedua putra saya adalah orang-orang yang luar biasa. Lihat bagaimana kamu memohon. Dalam hitungan detik, sekelompok pemimpin langsung hadir di lokasi. Melihat kerumunan seperti ini, penduduk desa semua khawatir untuk ibu dan anak itu. Setelah semua, tidak baik untuk menyinggung orang besar. Jiangsu mengalami kekeringan selama 3 tahun. Rakyat hidup dalam kesulitan. Tuan Zhang kembali setelah menyelesaikan studinya. Memohon hujan untuk rakyat. Sungguh merupakan pahlawan bagi rakyat Jiangsu. Jika kali ini kamu bisa berhasil memohon hujan, maka kamu adalah Raja Naga di mata rakyat. Dia adalah Raja Naga. Lalu siapa saya? Jika ada yang perlu disampaikan di kemudian hari. Secara instan merasa memiliki sandaran yang kuat. Mengalihkan tanggung jawab atas tidak turunnya hujan. Semua dilimpahkan kepada ibu dan anak itu. Mengira bahwa mereka berdua telah menyinggung Raja Naga. Meminta untuk menangkap mereka berdua. Pemimpin tidak melihat mereka sebagai orang jahat. Setelah sedikit berpikir, demi rakyat, kita hanya bisa menahan mereka untuk saat ini. Tak lama kemudian, Zhang mulai menggunakan teknik memohon hujan. Sekumpulan mesin tampaknya tidak ada gunanya. Sekelompok orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Mereka bahkan berpikir saya benar-benar bisa memohon hujan. Saat hujan mulai turun, mereka akan menganggap saya sebagai dewa. Sebentar lagi, hujan hampir turun. Saya sekarang mulai menggunakan sihir. Dalam setengah jam, pasti akan turun hujan. Jika kamu bisa mendatangkan hujan lebat, aku mengirimkan kamu 1 villa, 3 mobil, $10.000 tunai. Menobatkan kamu sebagai bupati. Tuan Zhang berteriak seolah-olah akan kaya. Beberapa orang tampak seperti meminta hujan. Saling mengucapkan selamat. Baiklah, ayo cepatlah. Saya sudah tidak sabar ingin hujan. Kau ini pencuri kecil. Tunggu saja. Ternyata dalam setengah jam hujan akan turun. Saya tidak akan membiarkan langit hujan. Dabo, nanti jika benar-benar hujan, kau harus lari. Lari sejauh mungkin. Ibu tenanglah, tanpa persetujuanku, hujan tidak akan turun. Sekarang dalam situasi apa? Bicara ngawur di sini. Akhirnya hujan turun. Akan turun hujan, akan turun hujan. Akhirnya akan turun hujan. Terima kasih kepada Raja Naga, terima kasih kepada Ziyuan. Anakku adalah penyelamat besar kita di Jiangsu. Hanya dengan dia kita bisa mendapatkan hujan. Kalian bisa makan. Nanti jika kalian bertemu dengannya, harus hormat sedikit. Tentu saja, Ziyuan. Dia benar-benar adalah reinkarnasi Raja Naga. Bilang mau hujan, ya hujan. Benar-benar akan turun hujan. Sangat baik, penduduk Jiangsu selamat. Asalkan hujan turun, nanti para nelayan ini akan menganggapku sebagai Raja Naga. Turun hujan. Tanpa perintahku, siapa yang berani menurunkan hujan? Zhang Ziyuan, ini ada apa? Jelas sudah dihitung bahwa hujan akan turun pada waktu ini. Ini, hujan turun. Hujan turun. Zhang Ziyuan, apakah benar bisa? Melihat keadaan ini, sepertinya hujan tidak akan turun. Apa yang terjadi, Tuan Luo? Jangan bercanda dengan saya. Ini begitu banyak orang sedang memperhatikan. Zhang Ziyuan, apa yang terjadi? Bagaimana dengan hujan? Iya Zhang Ziyuan, kami datang jauh-jauh. Bukan untuk melihatmu berakting di sini. Gubernur Jin Zong. Jangan panik. Nak apakah hujan ini masih bisa turun? Bagaimana situasinya?